kekuatan dinamis dunia usaha kita, telah mendorong bangkitnya prakarsa dan kreativitas masyarakat. Sebagai hasilnya, ekspor non-migas, investasi dan produksi dalam negeri meningkat pesat. Perekonomian kita secara keseluruhan tumbuh dengan pesat pula. Namun sesuai dengan trilogi pembangunan, pertumbuhan harus selalu diserasikan dengan stabilitas ekonomi dan pemerataan. Langkah-langkah untuk mendinginkan perekonomian kita yang agak memanas seperti yang saya kemukakan tadi, kita maksudkan untuk menyerasikan laju pertumbuhan ekonomi dengan kemantapan stabilitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang diiringi stabilitas ekonomi itu merupakan prasyarat penting bagi tercapainya unsur. Yang satu lagi daripada trilogi pembangunan ialah pemerataan. Barang-barang kebutuhan rakyat harus tersedia dan mudah terdapat dengan harga yang mantap. Itu hanya dapat terwujud apabila ada pertumbuhan ekonomi yang disertai stabilitas ekonomi pula. Tetapi di samping itu, banyak lagi langkah-langkah menuju pemerataan yang kita laksanakan melalui berbagai program kita, mengaitkan pelaku-pelaku ekonomi yang kuat dengan yang lemah, swasta dan BUMN dengan koperasi yang besar dengan yang kecil. Kita juga mempunyai alat kebijaksanaan yang ampuh untuk menunjukkan pemerataan. Anggaran belanja negara kita selalu kita susun dengan memberikan prioritas yang sangat tinggi kepada program-program pemerataan antar daerah, perluasan pelayanan dasar, pengembangan sumber daya manusia, dan penanggulangan kemiskinan. Semuanya unsur kebijaksanaan tersebut saling terkait dan saling menunjang untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Sidang Dewan yang saya hormati, perkembangan akhir-akhir ini menunjukkan bahwa langkah-langkah pendinginan mesin ekonomi telah menunjukkan hasil-hasil awal. Situasi neraca pembayaran masih tetap menuntut kewaspadaan yang tinggi dari kita, namun kecenderungannya menuju ke arah yang lebih sehat. Ekspor non-migas tetap berkembang mantap. Yang sangat membesarkan hati adalah terus bertambah besarnya ekspor hasil industri dan kerajinan rakyat. Juga bertambahnya kemampuan barang-barang ekspor kita menembus pasaran dunia yang penuh persaingan. Selama 10 bulan pertama tahun 91, nilai ekspor non-migas kita 24,7% lebih tinggi daripada nilai ekspor migas selama kurun waktu yang sama dalam tahun 90. Sementara itu, impor non-migas tetap tumbuh, tetapi laju pertumbuhannya sudah mulai melambat. Dalam tahun 90-91, impor non-migas meningkat dengan lebih dari 30%. Namun, selama tahun 91, nilai impor non-migas hanya 14% lebih tinggi daripada nilai impor dalam tahun 90. Perkembangan ini membesarkan hati. Tetapi kita sama sekali tidak boleh lengah dalam mengendalikan bahtera ekonomi kita di bulan-bulan mendatang. Sementara itu, tim PKLN juga sudah mulai menunjukkan hasil kerjanya dalam bentuk menyurutnya kenaikan pinjaman komersial luar negeri. Ini sangat membantu meningkatkan kepercayaan dunia terhadap Indonesia dalam kemampuannya untuk mengelola pinjaman dengan baik. Perekonomian ini juga ikut mengurangi kemungkinan timbulnya kerawanan-kerawanan dalam neraca pembayaran kita di tahun-tahun mendatang. Dengan semua perkembangan itu, kita cukup mempunyai landasan untuk optimis bahwa situasi neraca pembayaran dalam tahun 91-92 tetap terkendali. Prospek neraca pembayaran kita dalam tahun 92-93 akan dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dunia tahun depan. Dari apa yang dapat kita amati sekarang, pertumbuhan ekonomi dunia tahun depan sangat tidak pasti. Namun ini tidak usah membuat kita pesimis, asalkan kita tetap waspada dalam mengelola ekonomi kita. Di samping itu, penting sekali kesungguhan kita untuk meneruskan dan memantapkan perkembangan yang baik yang sedang terjadi sekarang ini.
tahun 1992-93 nanti, import memang harus tetap naik sesuai dengan kegiatan ekonomi dalam negeri. Tetapi kenaikannya harus tetap dijaga agar dalam batas-batas yang aman bagi neraca pembayaran. Demikian pula pinjaman komersial luar negeri harus tetap dikelola agar tetap dalam batas-batas yang wajar. Kebijaksanaan yang mendukung itu semua harus tetap kita pertahankan. Namun kunci utamanya terletak pada keberhasilan kita untuk meningkatkan penerimaan ekspor kita secara keseluruhan. Prospek ekspor minyak bumi dan gas tahun depan dapat saya katakan tidak terlalu cerah. Gejala-gejala kelebihan suplai minyak dunia dapat timbul lagi dengan kemungkinan masuknya kembali Kuwait dan Irak ke pasaran. Dalam hal ini yang dapat kita lakukan adalah menggalang persatuan di dalam OPEC dan mengadakan koordinasi dengan produsen-produsen minyak lainnya untuk mengendalikan produksi dan memantapkan harga minyak dunia. Tetapi tantangan utama kita dan yang sekaligus juga merupakan peluang utama kita adalah bagaimana meningkatkan ekspor non-migas kita. Seperti tadi saya kemukakan, prospek ekonomi dunia untuk tahun 1992-93 tidak pasti. Di waktu-waktu yang lalu kita telah membuktikan bahwa kita berhasil melewati masa-masa yang sulit, meskipun suasana ekonomi dunia kurang menguntungkan. Untuk mendorong ekspor non-migas, banyak hal yang tergantung pada upaya kita sendiri di dalam negeri. Karena itu pemerintah akan mengerahkan segala daya upaya untuk memperlancar dan mendorong ekspor non-migas. Dunia usaha kita harus mampu memanfaatkan dan bahkan menciptakan peluang ekspor yang baru. Kendala-kendala infrastruktur yang dirasakan oleh dunia usaha saat ini perlu kita tangani bersama. Masalah dana yang langka dan dana yang mahal seperti yang dikeluarkan akhir-akhir ini, yaitu seperti yang dikeluhkan akhir-akhir ini, perlu kita atasi bersama pula. Kegiatan-kegiatan ekspor dan kegiatan-kegiatan produktif lainnya harus tetap dapat memperoleh dana dalam jumlah cukup dan bunga yang wajar. Namun perlu kita sadari bahwa demi kepentingan kita bersama, semua itu harus kita laksanakan dalam rangka pengamanan sasaran yang lebih luas, yaitu kestabilan ekonomi untuk tahun anggaran mendatang dan tahun-tahun panjang selanjutnya. Bersama-sama kita akan dapat menemukan peluang-peluang tersebut. Di samping neraca pembayaran, masalah inflasi masih tetap perlu mendapatkan perhatian kita. Tahun 91 ini laju inflasi masih cukup tinggi, yaitu 9,52%. Dengan kebijaksanaan fiskal dan moneter yang berhati-hati, inflasi ini akan dapat kita kendalikan. Yang terutama harus kita jaga di bulan-bulan mendatang adalah kelancaran arus barang, khususnya barang kebutuhan pokok rakyat. Kemungkinan timbulnya kemarau panjang tahun ini tidak boleh kita abaikan. Karena itu langkah-langkah dini perlu kita persiapkan untuk mengamankan harga pangan dan untuk meringankan beban mereka yang tinggal di daerah-daerah yang rawan kekeringan. Demikianlah Saudara Ketua yang terhormat, dilihat dalam perspektif dasawarsa 80-an dan awal dasawarsa 90-an ini, permasalahan ekonomi yang kita hadapi akhir-akhir ini bukanlah tantangan yang harus mengecilkan hati kita. Langkah-langkah yang kita ambil untuk mengatasinya merupakan bagian normal dari dinamika pengelolaan ekonomi yang sedang membangun. Dalam pengelolaan itu kita tidak hanya melangkah maju terus-menerus, tetapi dari waktu ke waktu kita perlu mengambil nafas sejenak dan memantapkannya agar langkah kita tetap sesuai dengan arah dan tujuan pembangunan yang kita inginkan. Masalah-masalah yang kita hadapi sekarang adalah permasalahan-permasalahan dari perekonomian yang dinamis dan yang memiliki daya tumbuh dan daya berkembang yang tinggi. Sejak beberapa tahun ini perekonomian kita sudah masuk dalam jalur cepat di antara negara-negara berkembang. Yang perlu terus-menerus kita pelajari dan kita jalankan adalah bagaimana mengemudikannya
secara mantap di jalur cepat itu. Masa penyesuaian perekonomian memang berarti masa penyesuaian tempo kegiatan ekonomi. Tetapi itu sama sekali bukan berarti masa kemandekan kegiatan ekonomi. Kita harus tetap tumbuh, tetapi dengan laju yang lebih serasi dengan daya dukung perekonomian kita. Masa penyejuan mesin ekonomi adalah juga masa konsolidasi bagi semua pihak, baik dunia usaha maupun pemerintah sendiri. Masa menata kembali barisan setelah bergerak cepat. Dunia usaha perlu meneliti kembali proyek-proyek yang mereka rencanakan dan menilai mana yang benar-benar produktif dan mana yang tidak. Bagi banyak pihak, masa konsolidasi ini adalah masa untuk merampingkan diri untuk nanti dapat maju lebih cepat di tahun-tahun mendatang. Pemerintah sendiri juga akan terus memantapkan langkah-langkah yang telah diambil sampai saat ini. Pelaksanaan akan makin diperjelas. Dengan demikian, dunia usaha akan merasa tenang dan dapat melaksanakan penyesuaian dengan sebaik-baiknya. Masa penyesuaian ini juga merupakan masa yang membutuhkan dialog dan komunikasi yang lebih baik lagi antara masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah. Dialog dan komunikasi memupuk saling pengertian dan selanjutnya menumbuhkan semangat kebersamaan. Dengan semangat kebersamaan, maka beban yang harus kita tanggung tidak terasa berat. Sidang Dewan yang saya hormati, dengan latar belakang perkembangan dan pemikiran seperti yang tadi saya bentangkan itulah kita menyusun rancangan APBN 1992-93. Rancangan APBN 1992-93 merupakan bagian penting dari langkah kita untuk melewati sebaik-baiknya masa penyesuaian seperti yang saya uraikan tadi. Untuk itu, besarnya anggaran negara harus memadai sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang tidak kalah penting adalah agar dapat makin mewujudkan pemerataan. Dan yang juga penting adalah tetap terjaganya stabilitas ekonomi yang makin mantap. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan itu, pemerintah menyusun rancangan APBN 1992-93 dengan unsur-unsur pokok sebagai berikut. Pengeluaran negara secara keseluruhan direncanakan mencapai 56,1 triliun rupiah atau meningkat 11% dari pengeluaran total dalam APBN yang sedang berjalan. Dari jumlah ini, 33,2 triliun rupiah dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan 22,9 triliun rupiah untuk pengeluaran pembangunan. Sumber pembiayaan daripada pengeluaran negara tersebut direncanakan berasal dari penerimaan dalam negeri. Dari migas sebesar 13,9 triliun rupiah, penerimaan dalam negeri di luar migas sebesar 32,6 triliun rupiah, dan penerimaan pembangunan sebesar 9,6 triliun rupiah. Perkenankan saya sekarang, Saudara Ketua yang terhormat, menguraikan sedikit lebih rinci angka-angka tadi, dimulai dengan penerimaan. Penerimaan dalam negeri dari migas sebesar 13,9 triliun rupiah tadi merupakan penurunan 7% dari jumlah dalam APBN yang sedang berjalan. Sebabnya adalah karena dalam penyusunan rancangan APBN 92-93 ini, pemerintah menggunakan patokan harga minyak yang dianggap cukup aman dalam situasi pasar minyak yang tidak pasti di tahun anggaran mendatang, yaitu sebesar $17 Amerika per barrel. Seperti kita ketahui, angka ini adalah lebih rendah dari $19 Amerika yang digunakan sebagai dasar perhitungan APBN yang sekarang sedang berjalan. Untuk mengimbangi penurunan penerimaan dari migas ini, andalan kita letakkan pada upaya meningkatkan penerimaan dalam negeri di luar migas. Dalam tahun anggaran yang akan datang, penerimaan dalam negeri di luar migas diperkirakan dapat meningkat dengan lebih daripada 29%. Ini merupakan peningkatan yang cukup tinggi. Untuk itu kita semua harus bekerja keras. Masyarakat perlu makin sadar
akan kewajibannya membayar pajak. Jumlah wajib pajak perlu terus diperluas, administrasi dan pelaksanaan pemungutan perpajakan terus diperbaiki. Pajak penghasilan diperkirakan dapat ditingkatkan dengan lebih dari 36%. Pajak pertambahan nilai dengan lebih dari 34%, biaya masuk serta pajak bumi dan bangunan masing-masing dengan lebih dari 18%. Sumber-sumber penerimaan dalam negeri non-migas yang kenaikannya tidak terlalu tinggi adalah cukai yang diperkirakan naik dengan 10%. Penerimaan bukan pajak dengan 2,8% dan pajak lainnya hanya dengan sekitar 1%. Penerimaan pajak ekspor justru diperkirakan menurun karena kita memang harus mendorong ekspor itu. Sementara itu akan ada penerimaan yang berupa laba dari penjualan BBM yang diperhitungkan mencapai 801 miliar rupiah. Penerimaan ini dimungkinkan karena harga minyak mentah diperkirakan akan turun di bawah harga impas untuk penjualan BBM di dalam negeri. Laba bersih minyak ini menambah besarnya tabungan pemerintah. Dengan demikian, anggaran pembangunan yang tersedia juga akan bertambah besar. Kita memang harus berupaya sekuat tenaga untuk memperbesar penerimaan dalam negeri di luar migas, khususnya untuk mengimbangi turunnya penerimaan pembangunan yang diperkirakan terjadi dalam tahun 1992-93 ini. Penerimaan pembangunan diperkirakan sebesar 9,6 triliun rupiah. Jumlah ini merupakan penurunan dibanding dengan penerimaan pembangunan dalam tahun anggaran yang sekarang. Penurunan ini khususnya disebabkan oleh menurunnya realisasi bantuan program yang kita terima. Seperti kita ketahui, sejak tahun anggaran yang sekarang, kita tidak terima lagi bantuan khusus. Bantuan program merupakan bagian penting dari program bantuan khusus ini. Dalam tahun anggaran yang akan datang, bantuan program itu diperkirakan sebesar 0,5 triliun rupiah saja. Suatu penurunan dibanding dengan penerimaan bantuan program dalam tahun anggaran yang sekarang. Bantuan program dalam tahun anggaran yang akan datang merupakan realisasi dari komitmen bantuan-bantuan program sebelum tahun anggaran 92-93. Dalam pada itu, bantuan proyek diperkirakan masih meningkat dari tahun anggaran yang sekarang, meskipun peningkatannya hanya kecil. Perlu kita maklumi bahwa gejala perkembangan bantuan luar negeri seperti ini sudah terlihat dalam 2 tahun anggaran ini. Secara global kita juga melihat makin ketatnya jumlah bantuan yang tersedia bagi negara-negara berkembang. Kita memang bertekad memanfaatkan bantuan luar negeri hanya sebagai pelengkap dalam membiayai pembangunan nasional. Kita harus siap setiap saat untuk menerima kenyataan itu. Kita akan tetap memanfaatkan sebaik-baiknya bantuan luar negeri yang tersedia dari negara-negara lain dan lembaga-lembaga multilateral untuk mempercepat pembangunan. Tetapi kuncinya ada di tangan kita sendiri, yaitu dengan menggali dan mengembangkan sumber-sumber pembangunan dari dalam negeri. Dari segi anggaran negara, langkah ini mencakup antara lain upaya sungguh-sungguh untuk meningkatkan penerimaan pajak, menghapus atau mengurangi subsidi-subsidi yang tidak perlu atau yang tidak mencapai sasarannya, dan meningkatkan efisiensi badan-badan usaha milik negara. Demikian Saudara Ketua yang terhormat, pokok-pokok penjelasan saya mengenai penerimaan negara. Perkenankan saya sekarang beralih kepada pengeluaran. Seperti saya kemukakan tadi, pengeluaran rutin nanti akan berjumlah 33,2 triliun rupiah. Ini merupakan peningkatan sebesar 8,6% dari anggaran tahun yang sekarang. Belanja pegawai meningkat dengan 17,9% dari tahun sekarang. Belanja barang meningkat dengan 10,5%, subsidi daerah otonom meningkat dengan 13,1%, bunga dan cicilan hutang naik dengan 10,6%. Sementara itu, dengan hilangnya subsidi BBM, pengeluaran rutin lainnya dapat dihemat dengan 71,3%. Perlu saya jelaskan, walaupun ada kenaikan yang
agak besar dalam belanja pegawai, namun hal itu tidak berarti akan ada kenaikan gaji. Kenaikan belanja pegawai tadi terutama untuk tunjangan istri yang akan dinaikkan dari 5% menjadi 10% saja dari gaji pokok. Ketentuan ini akan berlaku mulai 1 April tahun ini. Dengan penerimaan dalam negeri sebesar 46,5 triliun rupiah dan pengeluaran rutin sebesar 33,2 triliun rupiah, maka kita dapat memupuk tabungan pemerintah sebesar 13,3 triliun rupiah. Jumlah ini merupakan peningkatan sebesar 38,3% dari perkiraan tabungan pemerintah dalam tahun anggaran yang sekarang. Kenaikan jumlah tabungan pemerintah dengan lebih dari sepertiga itu adalah sangat tinggi, dan perlu kita ingat bahwa kenaikan itu kita upayakan justru pada waktu harga minyak bumi di pasaran dunia akan menurun. Ini menunjukkan kebulatan tekad kita untuk makin mandiri dalam pembangunan. Ini juga menunjukkan kesiapan kita sebagai bangsa untuk memasuki tahap tinggal landas. Sebab dalam tahap tinggal landas nanti kita harus makin memperluas pembangunan dengan kekuatan sendiri. Para anggota Dewan yang saya hormati, tabungan pemerintah bersama-sama dengan penerimaan pembangunan merupakan dana yang tersedia untuk membiayai kegiatan pembangunan. Dalam tahun 92-93, anggaran pembangunan direncanakan sejumlah 22,9 triliun rupiah atau meningkat dengan 14,6% dari anggaran pembangunan yang sekarang. Dari jumlah tadi, 13,8 triliun rupiah berupa pembiayaan rupiah dan 9,1 triliun rupiah berwujud bantuan proyek. Dibanding dengan tahun anggaran yang sekarang, pembiayaan rupiahnya meningkat cukup besar, yaitu dengan 23,7%. Kita dapat memperbesar pembiayaan rupiah bagi pembangunan karena seperti saya kemukakan tadi, kita bertekad memperbesar tabungan pemerintah. Dalam pada itu, seperti yang juga sudah saya sebutkan tadi, bantuan proyek hanya meningkat dengan 3% dari yang sekarang. Pergeseran dalam pola sumber dana ini perlu kita perhatikan dalam alokasi anggaran pembangunan. Dengan relatif ketatnya pembantuan proyek, kita harus makin mempertajam prioritas penggunaan bantuan proyek itu. Penggunaan bantuan proyek harus diarahkan pada pengamanan kebutuhan devisa bagi proyek-proyek yang berprioritas tinggi dan bersifat mendesak, seperti misalnya proyek-proyek infrastruktur. Selanjutnya, Saudara Ketua yang terhormat, izinkan sekarang saya menguraikan garis-garis besar pengeluaran pembangunan seperti tahun-tahun yang lalu dan sesuai dengan yang digariskan dalam Repelita kelima. Prioritas pengeluaran pembangunan tetap diberikan kepada 1. Pembangunan prasarana dasar yang menunjang kegiatan ekonomi dan pembangunan pada umumnya. 2. Penyediaan pelayanan-pelayanan dasar yang makin luas bagi rakyat. 3. Pembangunan sumber daya manusia. Dan 4. Penyediaan biaya operasi dan pemeliharaan yang memadai bagi prasarana-prasarana yang telah dibangun. Satu hal sangat penting yang harus mendapat perhatian kita yang sebesar-besarnya adalah bahwa dalam Repelita kelima yang merupakan repelita terakhir sebelum kita memasuki tahap tinggal landas, kita memberikan prioritas yang tinggi dalam memerangi kemiskinan. Berdasarkan prioritas-prioritas tadi, ada 5 sektor pembangunan yang mendapat anggaran yang cukup besar, yaitu 1. Sektor perhubungan dan pariwisata, 2. Sektor pertambangan dan energi, 3. Sekolah, sektor pendidikan, generasi muda, kebudayaan nasional dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 4. Sektor pertanian dan pengairan, 5. Sektor pembangunan daerah, desa dan kota. Sektor perhubungan dan pariwisata tetap mendapatkan alokasi anggaran yang terbesar, yaitu hampir 4,4 triliun rupiah. Kita sungguh memahami bahwa jaringan jalan merupakan
urat nadi perekonomian nasional, pengembangan daerah, pemerataan pembangunan, dan untuk menggerakkan perekonomian rakyat di daerah-daerah. Bagian terbesar dari anggaran pembangunan yang tersedia untuk sektor ini akan kita gunakan untuk membangun jalan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pembangunan prasarana jalan diarahkan kepada sasaran ganda, yaitu untuk mendukung kawasan-kawasan yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat, serta untuk membuka isolasi dan mendorong perkembangan di daerah-daerah yang relatif kurang berkembang. Kegiatannya mencakup rehabilitasi, pemeliharaan, dan peningkatan puluhan ribu kilometer jalan yang ada dan pembangunan ratusan kilometer jalan baru. Di dalamnya termasuk kelanjutan pembangunan jalan di Irian Jaya. Di bidang pembangunan, di bidang perhubungan darat akan ditingkatkan pelayanan perkeretaapian dan berbagai fasilitas penyeberangan. Prasarana perhubungan laut juga akan terus diperbanyak. Antara lain akan dibangun dermaga di 25 pelabuhan umum dan 76 pelabuhan perintis. Juga akan disediakan biaya bagi pengoperasian 26 kapal perintis yang melayani daerah-daerah kepulauan dan daerah-daerah terpencil di tanah air. Di bidang perhubungan udara akan ditingkatkan mutu puluhan landasan udara yang tersebar di berbagai daerah. Semuanya tadi sekaligus untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan untuk memacu pembangunan di daerah-daerah terpencil. Prasarana fisik lainnya yang pembangunannya memperoleh prioritas tinggi adalah pelistrikan. Anggaran yang disediakan lebih dari 2,7 triliun rupiah. Ini merupakan peningkatan sebesar 22% dari anggaran yang sekarang. Besarnya anggaran ini menunjukkan tekad kita untuk terus memperbesar penyediaan tenaga listrik untuk memelihara laju pembangunan. Anggaran yang tersedia akan digunakan untuk menyelesaikan pembangunan jumlah pembangkit tenaga listrik dan perluasan jaringan transmisi dan distribusi yang tersebar di berbagai daerah. Di samping itu juga akan terus kita perluas listrik pedesaan yang dalam tahun anggaran yang akan datang menjangkau 2.320 desa lagi di seluruh tanah air kita. Sektor berikut yang memperoleh prioritas adalah sektor pertanian dan pengairan, terutama karena merupakan pendukung utama dari menurunnya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di daerah pedesaan. Anggaran pembangunan pertanian dan pengairan direncanakan sebesar 2,9 triliun rupiah. Kegiatannya antara lain adalah pencetakan 70.000 hektar sawah, perluasan areal kedelai seluas 200.000 hektar, pengembangan komoditi ekspor perkebunan, pelaksanaan inseminasi buatan bagi ternak rakyat, dan meningkatkan mutu gizi melalui teknologi pekarangan. Khusus untuk tahun 1992-93, berhubung adanya ramalan mengenai kemungkinan timbulnya kemarau panjang, disediakan anggaran untuk bantuan benih bagi petani di daerah-daerah yang rawan kekeringan, yang mencakup areal seluas 120.000 hektar. Untuk berjaga-jaga menghadapi kemungkinan kemarau panjang ini, disediakan tambahan anggaran program padat karya bagi daerah-daerah rawan kekeringan. Persiapan serupa dilakukan di bidang-bidang lain seperti di bidang kesehatan. Untuk mendukung pembangunan pertanian, kita lanjutkan pula pembangunan pengairan yang mencakup rehabilitasi jaringan irigasi 79.500 hektar, biaya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi seluas 1,3 juta hektar, pembangunan jaringan irigasi baru 86.100 hektar, serta peningkatan ribuan hektar rawa dan tambak. Demikianlah mengenai prioritas anggaran di bidang pembangunan prasarana fisik. Sekarang perkenankan saya, Saudara Ketua, menguraikan rencana-rencana kegiatan kita mengenai bidang-bidang prioritas lainnya. Prioritas yang sangat penting adalah perluasan pelayanan dasar dan pengembangan mutu sumber daya manusia. Ragam kegiatannya sangat banyak dan luas.
Pembiayaannya terbesar di berbagai subsektor pembiayaannya tersebar di berbagai subsektor seperti pendidikan, kesehatan, perumahan dan pemukiman, kesejahteraan sosial dan peranan wanita, kedudukan dan keluarga berencana, tenaga kerja, transmigrasi dan lain-lainnya. Pada kesempatan ini akan saya jelaskan beberapa kegiatan pokok saja. Dalam tahun anggaran yang akan datang, pengembangan sumber daya manusia itu ditekankan pada upaya untuk memperbaiki mutu pelayanan di berbagai bidang. Untuk itu akan lebih diperhatikan kebutuhan, keadaan lingkungan, dan kemampuan masyarakat setempat. Dengan demikian, pendekatan dan pelaksanaan program nasional akan berbeda-beda di berbagai wilayah. Hal ini sesuai dengan keadaan masyarakat kita yang majemuk. Peningkatan mutu pelayanan ini dipusatkan secara khusus bagi kalangan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Sasaran dan lokasinya juga dipilih secara cermat, seperti wanita, anak balita, nelayan, dan kelompok-kelompok lainnya. Subsektor pendidikan umum generasi muda, penerimaan anggaran besar hampir 2,7 triliun rupiah. Anggaran ini terutama digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan melanjutkan persiapan kebijaksanaan pendidikan dasar 9 tahun. Kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan terutama melalui bantuan infrastruktur dasar. Di samping itu akan dipercepat pelaksanaan pendidikan guru SD untuk menjadi setara diploma dan penataan guru lainnya yang dalam tahun anggaran mendatang meliputi lebih dari 131.000 guru. Dalam pada itu, untuk pendidikan SMTP dan SMTA akan ditingkatkan jumlah penataran guru dan penyediaan buku, serta akan ditambah gedung SMTP dan SMTA yang baru. Juga akan ditambah ruangan-ruangan untuk laboratorium dan perpustakaan sekolah. Untuk pendidikan tinggi, penambahan biaya diutamakan untuk meningkatkan mutu dosen, pengembangan kegiatan penelitian di perguruan tinggi, serta melengkapi peralatan laboratorium dan buku-buku perpustakaan. Kegiatan penelitian akan diperluas dan ditingkatkan mutunya. Dalam pada itu, untuk mendorong terciptanya lapangan kerja di pedesaan bagi sarjana, akan dilanjutkan dan ditingkatkan proyek sarjana penggerak pembangunan di pedesaan atau SP3. Proyek ini sangat membantu pembangunan di daerah, oleh karena itu perlu ditingkatkan. Dalam tahun anggaran yang akan datang, proyek SP3 ini akan meliputi 3.100 orang. Selanjutnya, untuk sektor kesehatan, kesejahteraan sosial, peranan wanita, kependudukan dan keluarga berencana, prioritas pembiayaan juga diletakkan pada peningkatan mutu. Pembangunan kesehatan akan kita lanjutkan dengan memperbaiki mutu pelayanan kesehatan dasar melalui puskesmas yang didukung oleh peran serta masyarakat melalui posyandu. Melalui Enpres bantuan kesehatan, jumlah puskesmas baru akan terus ditambah, terutama puskesmas pembantu dan puskesmas perawatan. Puskesmas yang lama akan direhabilitasi. Kesemuanya itu untuk memperluas pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga dokter di daerah-daerah terpencil, akan ditempatkan 1.500 dokter yang mendapatkan tunjangan khusus sesuai dengan tingkat keterpencilan daerah tugasnya. Di samping itu, untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di daerah terpencil, akan disediakan pembangkitan listrik tenaga surya untuk 270 puskesmas. Dengan demikian, puskesmas ini bisa berfungsi pada malam hari untuk keperluan darurat dan penyuluhan kesehatan. Selanjutnya, untuk mempercepat penurunan angka kematian bayi dan angka kematian ibu yang melahirkan, antara lain akan terus ditingkatkan kegiatan imunisasi. Melalui kegiatan ini, Indonesia telah berhasil secara nasional mencapai sasaran Universal Child
Immunization atau USI yang ditetapkan oleh PBB. Namun belum semua provinsi telah mencapainya. Karena itu peningkatan kegiatan imunisasi terutama ditujukan untuk daerah-daerah yang belum mencapai sasaran USI. Selain itu, untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan, penempatan tenaga bidan di desa terus ditingkatkan. Untuk tahun anggaran yang akan datang, 4.200 orang bidan akan ditempatkan di 4.000 desa. Upaya-upaya ini akan didukung oleh kegiatan penyuluhan kesehatan yang makin meluas di masyarakat. Dengan pendekatan baru kepada 2,4 juta ibu hamil, cara-cara baru tersebut akan lebih banyak melibatkan peran wanita, terutama melalui PKK dan posyandu. Memang kita sungguh-sungguh menyadari makin pentingnya peran wanita di dalam pembangunan. Dalam hal ini banyak sekali kemajuan yang telah kita capai. Namun peranan wanita dalam banyak hal masih perlu terus ditingkatkan lagi, seperti di bidang pendidikan, tingkat kesehatan dan gizi, kesempatan kerja, hak dan kewajiban kerja dan lain sebagainya.